Survivor, kita masih jalan-jalan melihat pertanian warga di sini. Di dalam sini ada warga yang tinggal. Menginap nggak di sini biasanya? Enggak. Oh enggak ya? Langsung pulang. Oh langsung pulang. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore. Wede, lagi masak kayak ini, ngapain ini? Pulang sudah nyiap-nyiap. Oh sudah mau pulang, kirain mau tinggal sini. Ya. Ap- Intinya. Apa kabar Bapak? Ya, kabar baik. Jadi saya dengar-dengar ke Tarakan kemarin ya? Iya. Ada ponakan nikah kemarin nah. Ya tinggal di sana. Oh sempat Tapi bermalam di anggota sana. juga di Tanjung Buka yang pengantin laki-laki. Oh gitu, iya. Kirain bermalam di sini Pak? Enggak pernah. Seru juga kan bermalam kayak bulan madu gitu Pak. Sedangkan kita enggak tinggal berbulan madu di sini Pak, enggak seberapa jadi tanaman ini. Gimana tidak seberapa jadi, nah sering panen berhasil gimana Leo? Ya, Iya. ya begitulah kita namanya manusia itu Pak, enggak merasa bersyukur. Enggak, bukan Enggak gitu. merasa kecukupan. Karena cukup itu kalau kita sudah tidak ada baru dirasa cukup gitu ya. Ya, jadi Bapak, ini rencana mau tanam apa lagi di sini Bapak? Kalau yang ada di sana itu mau tanam tomat. Tomat. Iya, sudah ada bibitnya sana itu, baru mulai juga cangkul-cangkul. Ini kalau ini masih bisa menghasilkan kah untuk cabenya ini kalau sudah seperti ini atau gimana? Sudah Kayaknya kalah. buah ini aja kalau habis ini saya rasa enggak sudah itu, karena sudah berapa kali kupupuk ulang ini enggak seberapa pulih. Biar pokok kotoran ayam sama aja. Sama. Oh. Jangankan kotoran udah Pak, ini kulit udang sudah aku pakai ini. Oh, tetap sama ya. Ya, tapi enggak seberapa jadi juga. Jadi rencana ini mau diganti sama tanaman apa yang sebelah sini? Yang ini kalau mati sudah lombok Iya. ini. Sampai Ya, jalan Pak. rencana juga tomat juga lah. Tomat lagi ya? Ya, tomat Pak. Kenapa tomat lebih menjanjikan kah atau seperti apa? Ya enggak seanu juga, tergantung dari rezeki juga. Kalau mau rezeki ya bisa menjamin juga, tapi yang anunya itu, yang intinya itu sering orang bilang kalau mau rezeki tomat yang bisa menghasilkan dan mengangkat kita. Oh gitu ya. Ya, sama dengan lombok ini. Sambil jalan Pak, kemarin yang paling berhasil tomatnya di mana Pak? Ya termasuk di sini juga. Oh gitu. Sini ya. Ini apa namanya? Bawang prenya masih selalu dipanen kah atau Ya gimana? sering dipanen juga sedikit-sedikit. Tapi memang itu bukan yang paling diutamakan ya di Ya, tanam ya. termasuk tanaman sampingan itu Pak. Tanaman sampingan. Lombok yang diutamakan ini enggak seberapa jadi juga ya. Jadi yang disiapkan lagi ini tomat nih Pak. Ya. Kita boleh lihat apa namanya pembibitannya nggak Pak? Ya, itu sana Pak, nggak boleh aja. Ini tomatnya, cabenya Pak. Ini sudah panen berkali-kali pastinya Pak ya? Ya, sudah Cabenya berkali-kali. sudah dapat ton lah mungkin ya. Nggak sampai ya? Enggak sampai juga. Ratusan ton lah ya. Ratusan ton, ratusan kilo, kintal. Ya, kalau 2 periode, karena termasuk 2 periode sudah ini. Oh Sama gitu. buah yang pertama. Ini kan buah kedua sudah. Saya usahakan rawat itu supaya aja jangan cepat mati, tapi ya begitu sudahlah. Jadi gini loh Pak, di sini tuh yang paling menjanjikan tumbuh dengan sangat subur itu sebenarnya daun seledri atau daun sop, dan harganya juga cukup mahal. Kenapa enggak ditanam dalam jumlah banyak sekalian Pak sama warga? Ini Pak, baru mulai juga ini nanam-nanam sedikit ini. Kenapa kalau seperti di sini jadikan jadi sentra khusus untuk tanaman daun sop kan, jadi enggak terlalu repot di apa namanya, di pupuknya dan sebagainya. Kalau daun sop kan enggak terlalu kuat ya makan pupuk ya, atau kuat juga? Iya, memang betul juga Pak. Cuma kalau kita fokus sama daun sop itu, kalau kualaan juga terlalu murah juga. Bahkan enggak sempat laku, sempat dibawa 30 ke pasar, belum tentu juga laku semua. Oh gitu. Ya, Jadi dibawa ke pasar belum tentu laku semua ya? ya, kalau terlalu banyak, kalau maunya sop itu ya di hari-hari lah kita bawa, begitu 15 ikat. Oh kalau banyak enggak ini juga ya? Enggak. Iya, enggak seanu juga. Ya, kalau dipaksa saja kasih habis kalau kita obral aja di sana. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dijual ke Berau misalnya, Ya, Tarakan. tapi
ya kalau seandainya banyak itu ya mungkin bisa lah, tapi kalau begitu 50 ikat atau sampai 100 termasuk rugi juga kita. Rugi juga ya. Iya. Heeh. Lagi biayanya ke sana cukup mahal juga Pak ya. Ya, nah, kalau dibawa juga seandainya banyak itu kita bawa banyak juga, takutnya juga enggak laku. Iya, boleh kita lihat di sana dulu Pak, apa Ya, namanya apa-apa. tanaman tomatnya. Wah. Kita lihat tanaman tomatnya Pak Esra, Sobat Survivor. Nah di sebelah sana itu ada Bapak Leo tapi tidak kelihatan dari sini sih tanamannya. Oke, ini berapa bungkus Pak bisa menanam sebanyak ini Pak? Satu bungkus saja karena persiapkan untuk yang mau dicangkul aja ini. Oh gitu. Ya, Cuma satu bungkus saja. satu bungkus saja ini. Tapi selain tomat juga saat ini mempersiapkan lahan untuk tanam apa tadi? Tanam pare ya? Ya, yang sudah kutanam di bawah itu. Oh gitu. Ya. Oh sudah ditanam? Sudah. Di anu ya, ditugal ya, Ya, ya. ditaruh biji. Iya, ditaruh biji. Aman aja tuh ya. Aman. Kalau dari hama kalau itu nggak terlalu banyak yang nyerang ya? Iya. Nah, juga kalau sebenarnya kalau di bibit itu pare itu enggak cocok karena kalau dikasih bibit dulu baru dikasih pindah agak lambat tumbuhnya. Oh gitu Seperti yang di tempat Bapak Meli itu ada yang pare yang sudah tumbuh memang itu dia kasih pindah itu enggak jadi di sana itu. Nggak jadi ya? Ya. Hmm. Jadi pare itu harusnya ditanam biji aja. Ditanam biji aja. Ya. Kalau seperti jagung manis Pak, Bapak nggak terlalu tertarik ya? Tertarik juga Pak, cuma yang kepikirannya kita di situ satu kali panen aja. Iya ya. Tapi kalau dari segi harga sebenarnya menjanjikan Pak ya? Ya termasuk lah, tapi masalahnya juga anu itu pasar itu mencari barang tidak ada. Jadi kalau pas juga kosong di sana ya memang menjanjikan. Oh gitu. Ya. Harganya juga mahal Pak ya? Ya mahal juga kalau kebetulan kosong. Tapi kalau banyak juga murah juga. Nah satu kali aja kita panen di situlah kita tidak seberapa minat di situ. Ada dua yang menjanjikan sebenarnya, cuman juga kayak berjudi atau bertaruh gitu seperti jagung sama semangka Pak ya, atau melon ya. Ya. Kalau pas murah ya kita rugi besar ya, karena cuma sekali panen aja ya. Sebenarnya semangka juga itu ya cukup anu juga, cuma ya dari cara perawatannya juga. Yang harus intensif ya, Ya. karena harus apa namanya dikawinkan ya. Ya harus dikawinkan juga. Lagipun kalau semangka itu kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain sepertinya pari kemarin itu. Ya itulah disitulah kalau dilihat sama dibandingkan dengan saya dengan Johnson itu waktu kemarin itu walaupun dia panen di sana itu 2,5 ton kan 15 juta aja harganya itu. Nah ini kan kalau saya panen kemarin itu sepertinya 12 kilo itu dikali 12 kali saya panen dikali Yang 12. anu pare. Ya, dikali 12.000 juga per kilonya. Ya kurang lebih sama atau lebih banyak? Ya kalau saya hitung-hitung lebih Menjanjikan pare. lebih menjanjikan pare karena ya sepertinya semangka sana itu kan dibiayai dia. Jadi masih ditolak lagi biayanya sana itu. Betul. Sementara ini dari segi pembiayaan bisa secara mandiri gitu Pak ya. Nah kalau itulah kemarin itu memang kalau dilihat dari anunya itu memang kalah saya karena dia ambil uangnya satu kali aja jadi agak kelihatan. Ya. Nah, kalau saya itu enggak kelihatan gitu ya, karena enggak kelihatan panen karena kali. termasuk hari-hari lah. Panen Jadi, terus ya. Jadi pare ini masih sangat menjanjikan ya. ya termasuk lah karena perawatannya juga enggak terlalu ini enggak ada dibilang dikawinkan. Cuma yang bikin pancangannya aja ini yang termasuk repot tapi Setelah itu udah enggak. Ya tapi kalau bikin pancang ini juga satu kali itu paling tidak juga 3 kali 4 kali kalau kayu kuat-kuat kita pakai. Oke. Nah, jadi satu kali repot juga kita bikin pancang. Oke, masuk akal. Oke deh Pak, semoga semakin sukses lah Pak ya, Ya, di Pak. lahan-lahan pinjam pakai ini. Dan kita menunggu tanaman-tanaman Pak Esra lainnya, karena Pak Esra ini termasuk salah satu petani yang bisa dibilang cukup bisa menjadi inspirasi di sini Pak, Ya, di lahan ini.
Jadi rencana yang sebelah sini mau ditanamin apa ini? Ya. Tomat semua? Tomat semua. Ini misalnya mulai sudah cangkul di atas ini. Dari satu bungkus ini bisa menutupi semua lokasi yang ini Pak, yang sisa ini? Mudah-mudahan lah. Oh, semoga tumbuhnya bagus ya Pak ya. Jadi besok pulang datang hari ini pulang besok datang lagi. Ya. Oke. Seperti itu terus. Oke lah, boleh Pak, Bapak duluan sambil jalan. Ya. Nah ini sudah mulai dicangkul ya. Ya. Ini sudah bisa pakai kultivator sebenarnya nih Pak ya. Ya sebenarnya bisa tapi masalahnya enggak ada kita punya. Nggak punya kultivator. Yang Sobat Survivor, kita coba untuk melihat tanaman-tanaman cabenya di sini cukup banyak Sobat Survivor nih. Dan sudah panen lah pokoknya, sudah bisa dikatakan berhasil lah, dan mau dirotasi dengan tanaman tomat lagi nanti. Tapi saat ini disiapkan di sebagian lahan dulu. Nah ini Sobat Survivor, pondoknya Pak Esra, sudah pulang beliaunya, Ya. ibunya. Jadi ini pondoknya Sobat Survivor. Tuh, nggak pernah bermalam sini Pak ya? Enggak pernah. Takut atau gimana Pak? Enggak juga tapi Enggak juga. Nah di sebelah sana tuh ada Bapak Meli. kayak orang anu betul sudah kita kalau mau kita tinggal. Nggak apa-apa kan, untuk sekali menikmati suasana malam di situ. Kalau di atas itu mereka juga belum pernah tidur ya, yang di pondok di atas gunung itu, Di atas gunung. yang di atas bukit itu, yang ada pondok dibikin Pak Samuel. Oh, enggak pernah itu. Nggak pernah ya. Dan kami ngajak yang dekat-dekat lah. Jadi besok kantor lagi Pak di sini ya? Iya. Oh. Nah ini tanaman-tanaman tomatnya Bapak Meli ini cukup bagus Pak ya. Ya lumayan sudah ini. Cuman di kotoran ayamnya harusnya sudah mulai ditaruh ya Pak ya. Seandainya ada sudah kotoran ayam ini enggak seperti ini juga aja gini. Oh gitu. Wah. Tapi karena ini termasuk dipaksa jadi karena tidak ada pupuk. Oh gitu ya. Ya. Seperti ya Pak Paria, inilah yang saya bilang tadi itu, kalau Paria yang sudah tumbuh memang baru dikasih pindah itu enggak seberapa mendukung. Jadi makanya aku bilang kalau pari itu harus isinya ditanam biji. Tanam biji ya. Seperti ini. Ah. Ya walaupun belum kita ambil juga hasilnya ini, tapi ya inilah tandanya tadi kalau ditanam biji itu Lebih agak bagus. lumayan tumbuhnya. Bagaimana Bapak Meli? Begitu sudah ya? Ya. Oke lah Pak, sambil jalan kita. Bapak Meli. Kalau Bapak Leo gimana Bapak Leo? Ya. Bapaknya Leo gimana? Ya begitu. Enggak, sudah tanam apa di sana? Paria. Sudah, gimana pertumbuhannya? Sudah kayak gini juga kah? Iya. Sudah berbuah? Mau sampai dipancang sudah bilang. Iya. Ada sudah buahnya tapi satu-satu. Ini karena sudah malam, waktunya pulang ini Sobat Survivor. Sudah waktunya berbuka juga untuk umat muslim yang ada di luar sana. Selamat berbuka puasa. Dan buat kita semua selalu diberikan kesehatan untuk mengerjakan yang menjadi bagian kita. Nah ini Bapak Meli, Bapak Niel rencana mau tanam apa sih nih katanya nih selanjutnya? Tomat nggak apa? Lombok kembali. Berarti sudah berhasil lah sebelumnya ya. Ya semoga lah yang semua di sini bisa berhasil dan bisa membawa pundi-pundi rupiah ke keluarganya masing-masing. Kita masuk lewat hutan-hutan kembali ini Sobat Survivor.
saya persiapkan untuk tanam tomat tapi belum ada sempat juga bikinnya. Yang mana itu? Ini Oh, yang sebelah sini. sudah aku sempat. Nah, Subur sini Pak, tomat Pak. nah itulah aku sempat ini. Mulai sudah rusak ini. Rusak yang apa ini itu. Tapi masih bisa selalu dipanen ini Pak ya. Ya masih selalu dipanen tapi ada ciri-ciri merusak itu. Di sini Karena merusak. daun seledri ini kayak seperti kita pelihara ayam potong itu lah. Oh gitu. Kalau sakit ya Mati semua. Sakit semua. ya sakit semua. Oh gitu. Kayak gitu lah. Karena saya tahu karena selama saya ada kerja di perusahaan 8 tahun itu ya, terus yang dikerjakan Mama Esra itu. Tapi yang ditanam di anu itu mikrofonik itu yang pakai pipa kan? Oh gitu, hidroponik. Ya. Jadi kalau kita kebetulan mau rusak semua tidak ada pun juga. Nah ini dia nih. Kenapa ditaruh daun kering di atasnya Pak? Hah? Kenapa ditaruh rumput kering di atasnya? Jerami. Supaya jangan cepat rumput untuk menutupi rumput. Oh, yang lubang itunya yang ditanami nanti ya? Sudah ditanam ini. Oh, sudah ditanami ya? Sudah. Oh gitu. Jadi sebagai mulsa alami ya? Ya. Itu pun baru tadi pagi kuselesaikan yang 3 kalang ini yang anda sempat ibu tanam kemarin itu. Kenapa enggak sekalian dibersihkan yang itu Pak? Supaya enggak ada hama? Yang ini Pak, yang ini. hanya masalahnya belum ada sempat ini baru termasuk agak segan juga. Oke Sobat Survivor, itu adalah cerita kita. Terima kasih sudah menyimak konten Asian Survivor hingga saat ini. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.